Setiap kita berbicara tentang demokrasi, maka kita membutuhkan otoritas yang datang dari pemikiran-pemikiran tokoh tertentu. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengajak kita mendiskusikan salah satu penjelasan dan definisi tentang demokrasi dari seorang filsuf berkebangsaan Prancis yang bernama Paul Ricoeur. Ia mengatakan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang syarat dengan kritik. Bahkan kritikan adalah bagian penting dari sehatnya sebuah demokrasi. Lembaga-lembaga yang terhisap dalam demokrasi yang kita sebut dengan trias politika, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, harus menjadi pihak yang paling penting untuk menerima kritikan-kritikan yang memastikan bahwa ketiga lembaga ini dapat mengerjakan fungsinya dalam rangka kehidupan demokrasi yang sehat dan berjalan dengan baik. Ketika Paul Ricoeur berbicara tentang yang namanya rezim, ia mengatakan bahwa rezim itu menunjuk pada individu atau tokoh yang diberikan amanah untuk menjalankan tugas kenegaraan dalam rangka memastikan kehidupan demokrasi di sebuah negara itu dipimpin menurut kaidah demokrasi yang sebenarnya. Demikian juga menurut Paul Ricoeur, demokrasi itu juga menunjuk pada institusi atau lembaga yang diberi amanah untuk menjalankan tugas sebagai lembaga politik untuk memainkan peran-peran dalam rangka berjalannya demokrasi yang sehat dalam sebuah negara. Tetapi teman-teman, dalam demokrasi yang sehat, kritikan ternyata tidak datang dari semangat untuk memperbaiki tatanan politik yang menurut kita tatanan politik itu berjalan dengan arah yang bertentangan dengan pranata dan konstitusi sebagai aturan main bersama. Ketika kita membayangkan kritik, maka seringkali kritik justru datang dari pandangan-pandangan yang sempit, bahkan dari sikap yang ingin ditunjukkan sebagai sebuah ekspresi kebencian terhadap rezim yang diberi amanah untuk menjalankan tugas panggilannya. Nah, disinilah teman-teman, salah satu bagian penting dalam rangka kita berbicara tentang demokrasi yang sehat, itu adalah hadirnya para pengganggu demokrasi. Dan dalam kesempatan ini, saya ingin mengatakan salah satu pengganggu demokrasi di Indonesia adalah Amin Rais. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menawarkan satu perspektif pemikiran filsafat tanpa menggiring kita untuk mempercayai pandangan ini, tetapi tujuannya adalah ingin berbagi alternatif berpikir tanpa berpretensi menggiring opini kita untuk mempercayai sebuah pandangan tertentu. Kita bebas melihat dan menafsirkan fenomena sosial politik kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer. Teman-teman, Amin Rais adalah sosok penting ketika reformasi Indonesia dikumandangkan. Amin Rais adalah seorang akademisi yang mumpuni. Ia tidak hanya berada di belakang meja yang mendidik, mengajar para muridnya untuk mengerti tentang demokrasi, politik, dan sistem ketatanegaraan kita. Namun, Amin Rais mengaktualisasikan diri sebagai seorang pemikir politik yang tidak hanya berteori saja. Ia menerjemahkan pemikiran politiknya lewat kiprahnya dalam organisasi-organisasi yang menempatkan
seorang Amin Rais adalah seorang tokoh yang menjalankan fungsi politik praktis karena ia adalah pemimpin organisasi-organisasi yang ia masuki untuk menerjemahkan politik itu sebagai sebuah panggilan untuk kebaikan dalam hidup bersama. Namun demikian, sosok Amin Rais tetaplah sosok yang kontroversial. Ketika ia keluar dari Partai Amanat Nasional, ia menjadi tokoh yang kemudian berada di belakang dan inisiator penting dalam melahirkan partai politik baru, yaitu Partai Umat. Partai ini secara sadar menggunakan platform agama untuk menjadi basis dan kekuatan dari ideologi partai, sekaligus dimaksudkan untuk mendulang suara dari mereka-mereka yang secara sadar ingin memperjuangkan kepentingan umat Islam. Teman-teman, dalam konteks kita berbicara tentang seorang Amin Rais, maka mungkin dalam perspektif pemikiran Paul Ricoeur, Amin Rais harus disebut sebagai seorang tokoh pengganggu demokrasi. Mengapa saya katakan ia termasuk tokoh pengganggu demokrasi? Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa kritikan itu adalah bagian mutlak dan bahkan bagian yang sangat menentukan, melekat di dalam apa yang dinamakan demokrasi. Demokrasi tanpa kritikus atau para pengkritiknya tidak akan menjadi sarana dan sistem pemerintahan yang menolong kita mencapai tujuan yang terbaik tentang sebuah negara yang baik dengan tujuannya adalah keadilan dan kesejahteraan. Para kritikus yang seringkali mengkritik sistem demokrasi, baik itu yang dimainkan oleh tokoh yang diberi amanah, termasuk lembaga atau institusi yang diberi amanah untuk menjalankan kekuasaan di sistem pemerintahan demokrasi, semuanya terkena sasaran yang sama, yaitu kritikan yang bertubi-tubi untuk selalu mempertanyakan apakah rezim pemerintahan ini betul-betul menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu demi keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat yang dipimpinnya. Ataukah rezim ini justru mempertahankan status quo, kemapanan untuk kepentingan kelompok tertentu, bahkan kepentingan dinasti tertentu atau kepentingan individu tertentu. Disitulah para kritikus ketika mengeluarkan kritikan, sebetulnya tujuan yang ingin disasar adalah agar kritikan itu didengar oleh rezim yang berkuasa, dan kritikan itu ingin mengembalikan rezim yang berkuasa untuk berada pada jalur konstitusi dan tatanan berdemokrasi yang sebenarnya. Disinilah fungsi kritik adalah positif, yaitu ingin menawarkan alternatif berpikir ketika sebuah kritikan itu memang lahir dari sebuah niat yang baik. Tetapi teman-teman, saya memiliki sebuah tesis yang ingin saya tawarkan kepada kita. Kalau kita membaca konten-konten yang diposting oleh seorang Amin Rais, maka satu kata kunci yang saya ingin share kepada kita, bahwa hampir saya tidak menemukan bahwa kritikan yang disampaikan oleh seorang Amin Rais itu adalah kritikan yang datang dari sebuah niat yang tulus, yang murni dalam rangka menawarkan alternatif berpikir untuk menolong rezim yang berkuasa untuk kembali pada marwahnya, yaitu demi keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat yang dipimpinnya. Saya malah menemukan istilah yang lebih tepat ketika sosok Amin Rais melakukan kritik yang bertubi-tubi
terhadap rezim pemerintahan yang sedang berkuasa, yang saat ini masih dipimpin oleh seorang Joko Widodo. Bahwa kritikan itu justru lahir dari niat yang ingin merusak tatanan demokrasi yang ada. Ia layak disebut sebagai pengganggu demokrasi, karena kritikannya lahir dari kebencian terhadap rezim ini. Nah, ketika kritikan itu lahir dari sebuah kebencian, maka pertanyaannya adalah, apakah kita bisa mengharapkan lebih dari seorang Amin Rais sebagai bagian dari demokrasi yang ingin dipastikan berjalan dengan sehat dan baik demi Indonesia yang semakin baik? Maka kritikan itu tidak datang demi tatanan kehidupan berdemokrasi di Indonesia yang menuju harapan kita semua, yaitu kebaikan bagi kita semua. Karena kritikan itu datang dari kebencian terhadap rezim yang diberi amanah, diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk menata kehidupan kita bersama. Karena itu teman-teman, dalam perspektif pemikiran politik, atau tepatnya filsafat politik Paul Ricoeur, yang mengatakan bahwa demokrasi itu adalah rezim pemerintahan yang syarat dengan kritik. Dan kritik itu lahir dari sebuah niat yang murni, niat untuk memperbaiki tatanan yang lebih baik. Maka untuk Amin Rais, rasanya kita tidak bisa berharap lebih. Karena kritikan-kritikan bertubi-tubi yang datang dari statement-statementnya itu justru lahir dari kebencian terhadap rezim. Karena itu, ketika kritikan itu lahir justru dari kebencian, maka yang ada adalah sebuah usaha untuk mempengaruhi opini massa demi merusak tatanan berdemokrasi di negara yang kita cintai. Amin Rais, rasanya Anda sebagai seorang pakar politik perlu mempertanyakan diri kembali. Apakah kritik saudara itu hanya lahir dari libido kekuasaan untuk tujuan-tujuan jangka pendek, atau memang betul itu lahir dari sebuah niat yang murni demi Indonesia yang semakin baik lewat kritikan saudara? Maaf, saya tidak menemukan pesan itu selain sebuah pesan bahwa kritik saudara lahir hanya dari sebuah kebencian terhadap salah satu bagian penting dari demokrasi, yaitu rezim yang diberi amanah untuk berkuasa.